Wa anhu qala ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ib'ats ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana was sunnah. Fabasa ilaihim sab'ina rajulan minal ansari yuqalu lahumul qurra'u fihim khali haramun yaqra'unal qur'ana wa yatadarasunahu bil laili yata'allamuna wa kanu bin nahari yaji'una bil ma'i fayada'unahu fil masjidi wa yahtabituna fayabi'unahu wa yashtarunahu bi ta'am li ahli sufati walil fuqara'i faba'asahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum qabla ayyablughul makan faqalu Allahumma balligh anna nabiyina ana qad laki laka faradina angka waradita anna wa tarajulun haraman khala anas min khalfihi fata'anahu birumhin kata angfadahu faqala haramun hustu wa rabbil ka'bah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum qad qutilu wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyina ana qad laki laka faradina angka waradita anna muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, setelah datang orang-orang menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada beliau orang-orang yang mau mengajarkan Quran dan Sunnah. Maka Nabi pun mengutus kepada mereka sebanyak 70 orang dari orang Ansar. Mereka terkenal yaqulu lahum qurra'u fihim, orang-orang yang ahli Quran. Fihim khali haramun. Termasuk di dalam rombongan itu adalah paman saya, pamannya Anas bin Malik. Namanya Haram. Yaqra'unal Qur'an, mereka biasa ya di Masjid Nabawi itu beliau sibuk untuk membaca Quran wa yatadarasunahu dan mengkaji daripada Al-Quran bil laili di malam hari. Yata'allamuna, di malam hari mereka mengajarkan Quran itu. Wa kanu bin nahari yaji'una bil ma'. Kalau di siang hari mereka itu mengambil air fayadha'unahu fil masjid dan diletakkan di dalam masjid. Niki pondok ala zaman Kanjeng Nabi dulu. Zaman Kanjeng Nabi ada pondok. Pondoknya di dalam masjid. Nikulah pondoke nggih niku Ashabus Sufa. Niki sampai hari ini tempatnya masih ada. Jenengan tapi aktivitasnya sudah tidak ada. Tempatnya masih ada tapi aktivitasnya maksudnya di Sufa, tempatnya agak ditinggikan di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat makamnya Nabi. Kalau sekarang tempat untuk meletakkan Quran. Ya ada orang sebagian karena di situ kan di kawasan Raudhah harus bergilir sehingga aktivitasnya tidak seperti pada zaman Kanjeng Nabi. Dulu zaman Kanjeng Nabi di Sufah itu adalah pondok pesantrennya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ngaji di situ. Malam hari ngaji, deres Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran,
di malam hari. Lah di siang hari itu roan, nggih. Roan ngangsu. Golek banyu diletakkan di masjid untuk orang-orang berwudu. Niku ngoten. Makane roan niku mbok ora saiki tok. Niki sakniki heboh ning gone santri dikon roan ngecor. Wong atasrepe ya roan ngecor kok mbiyen. Nah nggih ngono jare dipermasalahane masyaallah. Wis ora mbantu. Tambah komentar ngalor ngidul ya wis. Nggih wonten niku Pak. Wong awake dhewe niku diken sabar. Diken sabar. Nah, seperti itu. Ya itu dulu Nabi mengerahkan santrinya juga untuk ro'an. Santrinya siapa? Ya Ashabus Suffah. Dan di situ belajar Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, menghafalkan Qur'an, mengkaji isi yang terkandung di dalam Qur'an. Kalau dulu langsung Pak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak. Wa yaqtabituna yabiuna wa yashtaruna bihi at-ta'am li ahli sufah. Walil fuqara'i, dan beliau mereka itu sebagian wayah fituna ata bisi ghatil iftiali fihi dunal ma li ihtiyaji tahsilil hatabi ila mazawalatil amal. Niki Pak, wayah tabituna mereka pun juga sebagian itu mencari kayu bakar di siang hari. Golek banyu, sebagian ya golek kayu bakar. Untuk apa? Untuk menyiapkan fayabi'unahu wa yustarunahu bihi at-ta'am. Mereka ada yang menjual dan juga ada yang membeli ta'am, makanan. Jadi ada yang membeli makanan, ada yang menyiapkan makanan di situ untuk keperluan mereka sendiri. Niku ngoten. Ning pondok nggih ngoten nggih. Biasa ya. Nanti disiapkan makanan, ada yang tim yang masak ya. Nah, itu begitu. Nah, biasanya kalau di pondok macam-macam pondok, ada yang memang yang tukang masaknya itu nyewa orang, ada. Tapi ada yang tukang masaknya dari santri sendiri, tapi santrinya gak bayar. Biasanya begitu. Pun ini suasana pesantrennya Nabi dulu juga begitu. Bangunannya kalau zaman dulu wong ora tingkat, bangunannya gak tingkat, bangunannya ya hanya satu lantai saja, atapnya beratapkan daun-daun kurma, ya, tiangnya itu adalah pohon kurma, itu begitu. Kalau hujan bocor, itu zaman Kanjeng Nabi. Masya Allah. Mereka untuk mencukupi makanan dan minuman, ya mereka ada yang jual beli, ada yang menyiapkan, ada yang membeli untuk kebutuhan mereka. Demikian juga wastaru nabi atam li ahli sofa, kepada ahli sofa. Walil fuqara'i, mereka pun juga menyiapkan makanan bagi orang-orang yang fakir. Makanya ini nek sing ngomong jarine pesantren niku enggak ono mbiyen jarine. Lah niki ngombene kopi kurang kental niku. Zaman Nabi jarine ora ono pesantren niku. Lho niki pesantren Kanjeng Nabi niku Ashabus Suffah.
niku ngoten. Jadi pesantren di Jawa apa ya Pak? Iku jarene budaya. Enek sing ngomong jare iki budaya Jawa lah. Lah niki masyaallah zaman sakniki Pak. Tapi jenenge ya napa nggih zaman-zaman media bebas ngeten iki ya sak jeplake. Ya resikone memang ngoten niku. Masya Allah. Itu aktivitas pondok pesantrennya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'asahum Nabi sallallahu alaihi wasallam faradulhum faqataluhum qabla ayyablughul makan. Maka 70 orang tadi dari santrinya Nabi yang terpilih tadi dikirim oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Quran di tempat lain. Kenapa? Karena ada permintaan. Tapi ternyata Pak, tadi orang yang minta tadi memang sengaja menjebak santri-santri senior untuk mengajar, katanya ngajar di kampung dia. Tapi ternyata Pak, di situ faradulahum faqataluhum. Akhirnya seramai 70 orang tadi semuanya dibunuh. Qabla ayyablughul makan, sebelum sampai di tempat tujuan. Loh niki Pak. Orang dulu juga gitu Pak. Santri pun dihasut. Nabi pun dibujui. Nabi dikelabui. Itu orang musuh-musuh Islam sejak dulu begitu Pak. Kelakuannya ngono. Ngomong jarine damai, tibake ngebuk. Ya iku kelakuannya wong kafir ngoten niku. Makanya orang kafir perangi aja gitu. Nggih. Rasa dipercaya niki, cangkeme wong kafir iku rasa dipercaya. Lah kok arep berdamai karo wong kafir ya ora iso. Nggih. Anune mawon pun beda. Perintah Gusti Allah teng Quran ngoten tegas. Nah, wong iku merangi kowe ya perang kono wae ngono. Niki. Faqalu Allahumma balighana nabiyina ana qad laki laka faradina angka waradita anna. Allahumma ya Allah, ada mereka berdoa, ya Allah sampaikanlah dari kami salam kami. Ya. Balagho anna nabiyana anna qad laki laka faradina angka waradina. Sesungguhnya sampaikan salam saya, berita kami ini kepada Nabi kami, sesungguhnya kami telah menjumpai engkau dan kami ridho terhadap engkau dan kami harap engkau juga ridho kepada kami. Niki sebelum dibunuh mereka berdoa kepada Allah supaya kejadian ini diberitakan oleh Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ini menyatakan ridho terhadap keputusannya Nabi untuk mengirim berjuang di situ dan beliau mohon supaya Nabi pun ridho kepada kami. Kemudian datanglah seorang laki-laki namanya Haram yang ikut bersama rombongan tadi, yakni pamannya Anas dari belakang. Fata'anahu birumhin khata'ang fatahu. Kemudian dia pun maju ke
menghadapi orang-orang kafir tadi dengan membawa tombak sehingga dia pun terbunuh. Maka Haram berkata sebelum terbunuh, Fustu wa Rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah saya telah sukses. Jadi Haram yang ikut bersama rombongan tadi maju melawan dengan membawa tombak. Maka begitu maju melawan dihadang oleh orang kafir, maka dia justru dibunuh. Sebelum dibunuh dia mengatakan demi Tuhannya Ka'bah saya telah sukses. Coba nak wong berjuang niku sukses nak dibunuh. Wong mati syahid ngoten, Pak. Makanya niku Pak, sapa wae sing mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, maka dia sungguh sangat beruntung. Fustu wa Rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah aku telah sukses. Ini Pak, mati yang diidam-idamkan itu mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Niku derajate koyok mati syahid. Nak tenggene medan tempur niku syahidul akhirah. Tapi nak matinya itu sedang di pondok pesantren ngaji kebruan, syahid itu Pak. Syahid. Nggih, syahidudun dunia. Artinya kalau syahidud dunia ya dipulosoro kaya wong mati biasa, dimandikan, dikafani, diulesi, disolati, dikubur. Tapi derajat kedudukannya seperti orang yang mati syahid. Termasuk ini teman-teman yang lagi khuruj ini kalau mati di tempat nggak mau tahu di mana, mati di tempat khuruj ya derajatnya seperti mati syahid. Siapapun begitu. Semalam juga saya takziah ke anaknya kawan di pondok pesantren. Oke. Meninggal di pondok pesantren, lagi mondok meninggal. Semalam saya takziah. Masya Allah. Makanya mboten susah anake mati ning gone pesantren, mboten susah. Dilakukan investigasi. Waduh. Orang ngewangi bayari tambah si diperkarakno. Astagfirullahaladzim. Tapi nggih ngoten niku lah. Nabi mawon dibujuki apa meneh. Lah niki Pak, masyaallah. Jadi luar biasa anak sahabat sebelum meninggal dunia, Sayyidina Haram sebelum meninggal dunia ketika mau ditombak, ini tombak lawan tombak, Pak. Akhirnya apa Pak, ketika dihunjam tombak maka dia mengatakan demi Tuhannya Ka'bah saya telah sukses. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya saudara kalian telah terbunuh. Lah niki Pak. Wa innahum qalu, dan mereka sesungguhnya berdoa, Allahumma baligh anna nabiyana, ya Allah sampaikanlah berita kami mengenai kami kepada nabi kami. Sesungguhnya kami telah memenuhi apa yang beliau perintahkan kepada kami. Kami ridho kepada beliau dan mohonkan ridho kepada bahwa beliau ridho kepada kami. Maka tadi ada yang berdoa begitu, dibunuh tidak apa-apa. Bahkan satu orang mengatakan dibunuh sukses. Itu begitu. Maka berita itu akhirnya disampaikan oleh Allah langsung kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi langsung menginformasikan kepada santri-santri yang lain. Ini 70 orang Pak yang meninggal. Di Muduran berapa? 60. Wah, meh podo niku. Tapi kasusnya beda, tapi derajatnya sama.
mati di jalan Allah. Itulah orang-orang yang sukses. Ya. Masya Allah. Orang yang hebat, ya, itu pun pilihannya Allah Pak. Orang yang mati di jalan Allah itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Enggak sembarangan orang. Muttafaqun alaih, ini hadis sahih. Makanya monggo Pak, sibukkan diri kita untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Jadi katanya habiskan hartamu untuk agama Allah. Kalau enggak hartamu habis juga, tapi enggak ngerti tinggi apa. Matilah kamu di jalan Allah. Kalau tidak mati juga Pak. Tapi enggak tahu di mana kita itu mati. Masya Allah. Wan Anas aidan radhiyallahu anhu qala haba ami Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an kita li Badrin faqala ya Rasulullah ghibtu an awali qitalin qatal talal musyrikina la inillaha asyhadtani qitalal musyrikina la yarayyanallahu ma asna'u. Lama kana yaumu Uhudin wa kasafal muslimuna faqala Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabah wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yakni musyrikin. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz faqala ya Sa'ad bin Mu'adz al-jannah wa rabbun nadri inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas wa jalla bihi bid'a wa samanina darbatan bisayfi aw ta'nata birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa masala bihil musyrikuna fama arafahu ahadun illa ukhtuhu. Bibananihi qala Anasun kunna nura aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asyahihi minal mu'minina rizalun sadaqu ma hadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu ila akhirih. Muttafaqun alaih. Niki dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata telah tidak ikut serta pamanku Anas bin Nadhr. Pamane jenenge Anas. Anas bin Malik gadah paman sing wau sing kejadian yang pertama tadi adalah pamannya Anas dari arah ibu. Jadi saudara laki-lakinya ibunya Anas bin Malik namanya Haram gugur syahid ketika lagi dalam perjalanan untuk mengajarkan Quran. Itu. Kemudian yang kedua ini saudara Anas, namanya juga Anas. Tapi Anas bin Nadhr yaitu pamannya Anas dari arah ayah. Radhiyallahu anhu. Telah tidak ikut serta ketika perang Badar, enggak ikut perang Badar. Ketika tidak ikut perang Badar menyesal, Pak. Niki sahabat niku, Pak. Gak iso melok perang niku menyesal. Masya Allah. Susah, Pak. Mboten ikut serta dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Pada perang Badar ngoten
Insyaallah. Mulane kita ini harusnya menyesal Pak kalau kita tidak ikut berjuang. Ya Allah. Ini teman-teman hurut fisabilillah nggih, mboten enten perang makanya nggih hurut fisabilillah. Kalau nggak ikut menyesal harusnya kita. Harusnya kita menyesal Pak. Yang teman-temannya berjuang kita nggak berjuang. Apakah sahabat di rumah nggak berjuang? Sahabat hidupnya dalam perjuangan sekalipun di rumah. Tetapi ketika perang Badar maka itu ada tingkat perjuangan yang lebih tinggi. Tidak ikut berjuang dengan tingkatan pengorbanan yang lebih tinggi itu menyesal. Oh dikira ning omah gak berjuang, mboten. Para sahabat di rumah pun juga berjuang. Sama kita pun juga di sini. Di rumah juga kita berjuang, kita ngaji, kita. Tetapi ya, ketika ada tawaran perjuangan dengan tingkat pengorbanan yang lebih tinggi, tentunya nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Sahabat nggak ikut, itu menyesal. Itulah Anas bin Nadhr. Maka saking nyesalnya berkata, ya Rasulullah, aku tidak ikut serta ketika pertama kali ada peperangan menghadapi orang-orang musyrik. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta di dalam perang menghadapi orang-orang musyrik, tentu Allah akan tahu apa yang aku perbuat. Nah ini gimana? Nah cara Surabaya titenono Kanjeng Nabi mungkin enten perang melih jenengan pirsani kula tak entekne kula pokoke siap kula korbane kabeh nggih agamane Gusti Allah. Mulane wong sing gak melu berjuang niki Pak, ini suatu ketika kalau dia ikut berjuang ya habis-habisan Pak. Itu makanya kita juga tidak boleh mencibir ya itu gak mau berjuang, tidak tahu kok Pak kita. Ternyata dia di kesempatan yang berikutnya perjuangannya lebih hebat, kita tidak tahu. Tapi sebaliknya juga begitu Pak, orang yang berjuang jangan merasa sombong. Kadang-kadang aku loh paling berjuang, aku paling banyak berkorban. Ternyata Pak, nyun sewu, ketika kita ngaji kejadian di perang Uhud, sebagian sahabat pun lari. Ternyata begitu di medan perang, begitu berat perang itu dan dalam kondisi kalah, ternyata mereka lari. Bahkan Nabi meminta bantuan pun tidak direken. Itu seperti itu. Makanya, tapi ini Anas bin Nadhr tidak. Falamma kana yaumul Uhudin, ketika terjadi perang Uhud, maka Anas bin Nadhr wang kasyafal muslimun, orang-orang muslim mengalami kekalahan, terpukul mundur. Maka Anas berteriak, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu atas perbuatan teman-temanku. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah atas perbuatan teman-temanku di Uhud, yang mana sampai di Uhud kalah, bahkan sebagian mereka terpukul atau lari dari medan perang. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya membebaskan diri saya kepadamu bahwa saya tidak ikut-ikut dengan mereka, dan saya pun akan terus melawan mereka, yakni orang-orang musyrik. Kemudian dia maju. Jadi Anas bin Nadhr maju, fastaqbalahu Sa'ad, kemudian ketemu dengan sahabat yang lain namanya Sa'ad bin Mu'ad.
Langsung Anas bin Nadhr mengatakan, wahai Sa'ad, al jannatu wa rabbun nadhri, ya, demi Tuhannya Nadhr, sesungguhnya surga sudah tersedia, dan sesungguhnya aku mendapatkan baunya dari balik bukit Uhud. Niki Pak Anas bin Nadhr ketemu Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, ojo mundur, aku sudah merasakan baunya surga dari balik bukit Uhud. Demi Tuhannya Nadhr, demi Tuhannya ayah saya, aku telah mencium bau surga dari balik bukit Uhud. Masya Allah. Niki nyun sewu Pak, niki kalau orang dekat dengan Allah mau mati itu baunya surga ini bukan kalimat kiasan, tapi ini nyata. Bau surga sudah tercium dari balik bukit Uhud. Akhirnya maju Anas bin Malik, Amr bin Nadhr, akhirnya betul gugur syahid. Maka Sa'ad bin Mu'adz menceritakan, maka saya tidak bisa menggambarkan ya Rasulullah apa yang telah diperbuat oleh Anas. Jadi Anas bin Nadhr, aku enggak bisa membayangkan apa yang telah diperbuat oleh Anas bin Nadhr. Maka qala Anas bin Malik meriwayatkan, fawajadna bihi bil awasamina dzarbatan bisayfi. Maka setelah perang Uhud selesai, saya menjumpai fawajadna kurang lebih 80 luka ada di tubuhnya, mulai bekas sayatan pedang, bekas tusukan tombak, bekas tusukan anak panah. Dan aku menjumpai dia dalam keadaan terbunuh. Wa matsala bihil musyrikun, maka di situ orang-orang musyrik telah membunuh Anas bin Nadhr. Dan tidak ada yang tahu mayat itu tadi kecuali saudari perempuannya dengan melihat jari jemarinya. Ini Pak. Jadi saking lukanya luar biasa sampai wajahnya tidak dikenali, hancur oleh tebasan pedang, tombak, macam-macam. Yang bisa mengenali hanya saudari perempuannya dengan melihat jarinya saja. Qala Anas kunna nura au nadhunnu anna hadhil ayah, kami mengira bahwa ayat Quran ini turun karena paman saya syahid di Uhud. Apa ayatnya? Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu ila akhirih. Sebagian dari orang mukmin ada seorang laki-laki yang telah memenuhi janjinya, membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga menyampaikan apa yang dia janjikan kepadanya. Dia berjanji kepada Allah, Allah telah tunaikan janjinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki Pak, ini kisah perjuangan orang-orang dahulu begitu. Makanya karya awake dhewe ini, karena sahabat riyen Pak mati di tempat tidur itu malu. Itu sahabat ngoten ya. Insyaallah sebaik-baiknya kita mati di tempat memperjuangkan agama Allah. Nah, itulah orang yang mulia. Orang yang mati syahid langsung ya, nggak ada mampir, langsung masuk surga. Ya. Liane ribut di kubur, tapi orang yang mati syahid rohnya langsung dikirim ke surga. Itu Pak, masya Allah. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Niku ngoten. Mudah-mudahan Pak nggih
kita gunakan sisa waktu kita ini untuk perjuangan agama Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah di derajat orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Siap kira-kira mati syahid, Pak? Ati taman ya apa niki nggih. Lah nek awake dhewe maca dzibak niku lho, niku ndonga njaluk mati syahid lho. Nek maca dzibak nang salah sijine bait syair ngoten nggih. Robbi ya Robbi warzuqna syahadah. Ya Robbi ya Robbi. Niku di Maulid Az-Zibai, ya Robbi warzuqna syahadah. Berilah rizki kepada kami syahadah, mati syahid. Sergep zibaan engko matinya mati syahid. Nah, asal diwaca tenan niku artine terus dipahami terus dilakoni ngoten nggih. Niku ngoten nggih. Mudah-mudahan nggih ngoten mawon ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.